Mari kita jelajahi dan kulik profil dan fakta dari 38 provinsi di Indonesia. Selanjutnya, kita akan mengulik profil dan fakta dari Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah wilayah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Wilayahnya berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Provinsi Jawa Tengah merupakan satu dari 8 provinsi awal Indonesia, di mana hari jadi provinsi ini jatuh pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, dan kini Jawa Tengah telah berusia 79 tahun. Jawa Tengah memiliki luas wilayah sekitar 34.338 km persegi, atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa, menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan luas wilayah terbesar ketiga di Pulau Jawa dan terbesar ke-27 di Indonesia. Wilayah Jawa Tengah juga meliputi 71 pulau di sekitarnya, seperti Pulau Nusa Kambangan di selatan Cilacap dan pulau-pulau sekitar Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah kabupaten kota terbanyak kedua di Pulau Jawa dan terbanyak kedua di Indonesia, yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Adapun kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kota Tegal. Lambang Jawa Tengah berbentuk kendi amerta atau cupu manik dengan bentuk dasar segi 5. Di dalam lambang terdapat lukisan siluet Candi Borobudur, laut dan gunung kembar, bambu runcing, bintang, padi, dan kapas. Di bagian bawah cupu manik terdapat sulur penopang berwarna kuning keemasan, di atasnya terdapat tulisan Jawa Tengah. Di bawah lambang terdapat pita putih yang bertuliskan Prasetya Ulah Sakti Bakti Praja, yang berarti janji akan bekerja keras membangun bangsa dan negara. Cupu manik amerta dengan bentuk dasar segi 5 melambangkan Pancasila. Bambu runcing dengan 9 ruas menjulang di tengah sebagai simbol perjuangan kemerdekaan. Pada bagian atas terdapat sulur-sulur bergulung berwarna merah putih yang merupakan warna bendera kebangsaan Indonesia yang melambangkan semangat kebangsaan. Candi Borobudur yang terdapat di Kabupaten Magelang merupakan identitas Jawa Tengah sebagai lambang keluhuran budaya dan keagungan sejarah Jawa Tengah. Gunung Kembar memiliki arti persatuan antara rakyat dan pemerintah daerah. Gunung kembar yang sesungguhnya terdapat di Jawa Tengah, antara lain Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, dan Gunung Merapi, Gunung Merbabu. Maka gunung kembar juga menggambarkan kondisi geografis dan geologis Jawa Tengah yang memiliki sejumlah gunung berapi. Baik laut dan gunung melambangkan hidup dan kehidupan. Bintang bersudut 5 di tengah bagian atas melambangkan ketuhanan. Sementara padi dan kapas yang mengapit kedua sisi lambang bermakna kemakmuran dan kesejahteraan. Hal ini melambangkan hari depan rakyat Jawa Tengah menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lambang Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 6 warna, yaitu merah, putih, biru, kuning, hijau, dan hitam. Kombinasi warna-warna ini menggambarkan keberanian, kesucian, semangat, kedamaian, kesatuan, kekuatan, serta keinginan untuk memperjuangkan keadilan dan kedaulatan. Provinsi Jawa Tengah berpenduduk sebanyak 37.892.280 jiwa pada tahun 2024, menjadikan provinsi ini sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, di mana wilayah dengan penduduk terbanyak berada di Kabupaten Brebes, yang berpenduduk sebanyak 2.065.500 jiwa pada tahun 2024. Mengalahkan ibu kota Provinsi Jawa Tengah itu sendiri, yaitu Kota Semarang, yang hanya berpenduduk sebanyak 1.708.830 jiwa pada tahun yang sama. Kota Semarang yang merupakan ibu kota Jawa Tengah adalah kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia.
Kota Semarang memiliki luas wilayah administratif sebesar 373,70 km persegi sekaligus merupakan administrasi kota madya terluas di Pulau Jawa. Pertanian merupakan sektor utama perekonomian Jawa Tengah, di mana mata pencaharian di bidang ini digeluti hampir separuh dari angkatan kerja terserap. Selain itu, di Jawa Tengah juga terdapat sejumlah industri besar dan menengah. Untuk sektor pendidikan sendiri, Jawa Tengah memiliki sejumlah perguruan tinggi yang cukup terkenal. Sebut saja seperti Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Politeknik Negeri Semarang, Universitas Jenderal Sudirman, dan masih banyak lagi universitas lain yang ada di provinsi ini. Oleh karena itu, indeks pembangunan manusia provinsi ini tergolong tinggi, yaitu sekitar 73,39 pada tahun 2023. Mayoritas penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah suku Jawa. Jawa Tengah dikenal sebagai pusat budaya Jawa, di mana di kota Surakarta terdapat pusat istana kerajaan Jawa yang masih berdiri hingga kini. Selain itu, di daerah perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat juga terdapat banyak orang beretnis Sunda. Oleh karena itu, bahasa daerah yang digunakan di provinsi ini yaitu bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Jawa Tengah adalah agama Islam, yaitu dengan persentase sebesar 97,26%. Disusul oleh 1,60% pemeluk agama Kristen Protestan dan 0,94% pemeluk agama Kristen Katolik. Provinsi Jawa Tengah memiliki banyak pahlawan nasional yang cukup terkenal. Salah satunya yaitu Raden Ayu Kartini, sang pejuang emansipasi perempuan dan tokoh pelopor kebangkitan perempuan pribumi serta menjadi simbol bagi kemerdekaan Indonesia lewat gerakan feminis. Lagu daerah Jawa Tengah diantaranya yaitu Gundul Pacul dan Cublak-Cublak Suweng. Rumah adat Jawa Tengah yaitu rumah joglo, senjata tradisionalnya yaitu keris. Flora resmi Jawa Tengah yaitu kantil, sedangkan fauna resminya sendiri yaitu kepudang kuduk hitam. Kabupaten kota di Jawa Tengah memiliki luas dan jumlah penduduknya masing-masing, di mana kota Magelang merupakan wilayah dengan luas terkecil. Kota Magelang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 19 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 122.430 jiwa. Kota ini beribu kota di Magelang. Selanjutnya ada kota Tegal yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 39 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 285.840 jiwa. Kota ini beribu kota di Tegal. Selanjutnya ada kota Pekalongan yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 46 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 321.100 jiwa. Kota ini beribu kota di Pekalongan. Selanjutnya ada kota Surakarta yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 47 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 528.040 jiwa. Kota ini beribu kota di Surakarta. Selanjutnya ada kota Salatiga yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 55 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 201.270 jiwa. Kota ini beribu kota di Salatiga. Selanjutnya ada kota Semarang yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 370 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.708.830 jiwa. Kota ini beribu kota di Semarang. Selanjutnya ada Kabupaten Kudus yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 447 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 883.320 jiwa. Kabupaten ini beribu kota di Kudus. Selanjutnya ada Kabupaten Sukoharjo yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 494 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 941.650 jiwa. Kabupaten ini beribu kota di Sukoharjo. Selanjutnya ada Kabupaten Klaten yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 702 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.292.800 jiwa. Kabupaten ini beribu kota di Klaten. Selanjutnya ada Kabupaten Karanganyar yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 803 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 961.910 jiwa. Kabupaten ini beribu kota di Karanganyar. Selanjutnya ada Kabupaten Purbalingga yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 806 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.037.640 jiwa.
Kabupaten ini beribu kota di Purbalingga. Selanjutnya ada Kabupaten Batang yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 857 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 838.190 jiwa. Kabupaten ini beribu kota di Batang. Selanjutnya ada Kabupaten Temanggung yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 865 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 814.880 jiwa. Kabupaten ini beribu kota di Temanggung. Selanjutnya ada Kabupaten Pekalongan yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 893 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.019.010 jiwa. Kabupaten ini beribu kota di Kajen. Selanjutnya ada Kabupaten Demak yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 978 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.252.970 jiwa. Kabupaten ini beribu kota di Demak. Selanjutnya ada Kabupaten Tegal yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 984 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.674.800 jiwa. Kabupaten ini beribu kota di Slawi. Selanjutnya ada Kabupaten Sragen yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 995 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.187.130 jiwa. Kabupaten ini beribu kota di Sragen. Selanjutnya ada Kabupaten Kendal yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 1.008 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.004.760 jiwa. Kabupaten ini beribu kota di Kendal. Selanjutnya ada Kabupaten Wonosobo yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 1.012 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 920.510 jiwa. Kabupaten ini beribu kota di Wonosobo. Selanjutnya ada Kabupaten Semarang yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 1.019 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.089.770 jiwa. Kabupaten ini beribu kota di Ungaran. Selanjutnya ada Kabupaten Jepara yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 1.020 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.232.880 jiwa. Kabupaten ini beribu kota di Jepara. Selanjutnya ada Kabupaten Rembang yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 1.038 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 665.240 jiwa. Kabupaten ini beribu kota di Rembang. Selanjutnya ada Kabupaten Purworejo yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 1.082 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 795.030 jiwa. Kabupaten ini beribu kota di Purworejo. Selanjutnya ada Kabupaten Boyolali yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 1.097 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.099.850 jiwa. Kabupaten ini beribu kota di Boyolali. Selanjutnya ada Kabupaten Magelang yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 1.130 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.341.450 jiwa. Kabupaten ini beribu kota di Mungkin. Selanjutnya ada Kabupaten Pemalang yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 1.137 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.541.690 jiwa. Kabupaten ini beribu kota di Pemalang. Selanjutnya ada Kabupaten Banjarnegara yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 1.145 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.057.560 jiwa. Kabupaten ini beribu kota di Banjarnegara. Selanjutnya ada Kabupaten Kebumen yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 1.334 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.414.750 jiwa. Kabupaten ini beribu kota di Kebumen. Selanjutnya ada Kabupaten Banyumas yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 1.391 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.847.100 jiwa. Kabupaten ini beribu kota di Purwokerto.
Selanjutnya ada Kabupaten Pati yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 1.573 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.370.820 jiwa. Kabupaten ini beribu kota di Pati. Selanjutnya ada Kabupaten Brebes yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 1.743 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 2.065.500 jiwa. Kabupaten ini beribu kota di Brebes. Selanjutnya ada Kabupaten Wonogiri yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 1.906 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.054.150 jiwa. Kabupaten ini beribu kota di Wonogiri. Selanjutnya ada Kabupaten Blora yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 1.957 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 907.990 jiwa. Kabupaten ini beribu kota di Blora. Selanjutnya ada Kabupaten Grobogan yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 2.024 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.506.370 jiwa. Kabupaten ini beribu kota di Purwodadi. Dan terakhir ada Kabupaten Cilacap yang merupakan wilayah dengan luas terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap memiliki luas wilayah yaitu sekitar 2.324 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 2.027.380 jiwa. Kabupaten ini beribu kota di Cilacap. Selanjutnya kita akan melihat sejumlah fakta singkat dari 35 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Banjarnegara memiliki banyak objek wisata yang indah dan menarik, salah satunya yaitu Dataran Tinggi Dieng. Destinasi wisata eksotis ini masuk kedua kabupaten, yaitu Wonosobo untuk Dieng Wetan dan Banjarnegara untuk Dieng Kulon. Dataran Tinggi Dieng telah lama dikenal sebagai pusat temuan arkeologi, dengan ditemukannya sejumlah candi dan sisa-sisa bangunan kuno non-pemujaan serta arca. Terdapat 8 candi Hindu kecil yang terdapat di kawasan ini, yang merupakan salah satu bangunan keagamaan tertua serta masih bertahan yang pernah dibangun di Jawa. Adapun ke-8 candi yang terdapat di Kompleks Candi Dieng, yaitu Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, Candi Sembadra, Candi Dwarawati, Candi Bima, dan Candi Gatotkaca. Penduduk beberapa dusun di Dieng juga diketahui memiliki kekhasan fenotip dengan rambut yang gimbal. Diduga sifat rambut ini diturunkan secara genetik. Setiap tahun diadakan upacara pemotongan rambut gimbal untuk warga dengan ciri fisik demikian. Upacara ini sekarang menjadi salah satu objek wisata budaya. Wilayah utara Kabupaten Banyumas yaitu Puncak Surono merupakan puncak bagian selatan dari Gunung Slamet yang merupakan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa sekaligus sebagai gunung tertinggi di Jawa Tengah. Di kaki gunung ini terletak kawasan wisata Baturaden yang menjadi tujuan wisata populer di Kabupaten Banyumas. Ada banyak makanan khas yang dapat kamu jumpai di Banyumas. Salah satu yang sudah sangat terkenal adalah tempe mendoan. Tempe mendoan adalah olahan tempe yang dibalut dengan tepung dengan campuran bumbu rempah tertentu kemudian digoreng. Sejak tahun 2001, tempe mendoan telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dalam kategori keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional. Batang memiliki salah satu PLTU terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, yaitu PLTU Batang atau Central Java Power Plant. PLTU ini memiliki kapasitas dengan tegangan yang berada pada angka 2 kali 1000 MW yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Pulau Jawa. Jika kamu berkunjung ke Kabupaten Batang, kamu dapat berkunjung ke Batang Dolphin Center, wahana mengenal satwa langka Indonesia dan satwa liar dari 5 benua. Batang Dolphin Center ini juga menjadi taman safari yang khusus melayani lumba-lumba. Selain Batang Dolphin Center, kamu juga dapat berkunjung ke destinasi wisata pantai di Batang yang cukup terkenal seperti Pantai Ujung Negoro, Pantai Sigandu, dan Pantai Jodoh. Pada bagian timur Kabupaten Blora, terdapat wilayah Blok Cepu yang merupakan daerah penghasil minyak bumi paling utama di Pulau Jawa. Kawasan Blok Cepu merupakan salah satu ladang minyak tertua di dunia. Kabupaten Blora dijuluki sebagai kota kayu jati, mengingat separuh wilayah Kabupaten Blora merupakan area hutan. Kabupaten ini juga merupakan penghasil kayu jati terbesar se-Pulau Jawa, bahkan menjadi salah satu penghasil kayu jati berkualitas tinggi di Indonesia hingga ke mancanegara.
Kabupaten Boyolali memiliki wilayah yang subur, hal ini tak lepas dari wilayah geografisnya yang terletak di lereng dua gunung api terkenal di Indonesia, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Oleh karena itu, Kabupaten Boyolali kerap disebut New Zealand Van Java atau New Zealand di Pulau Jawa. Selain mempunyai wilayah yang subur, Boyolali juga terkenal dengan peternakan sapi perah yang memproduksi susu segar dan daging sapi terbesar di Pulau Jawa. Daerah ini juga dikenal sebagai penghasil keju yang berkualitas. Kabupaten Brebes adalah daerah penghasil bawang merah terbesar di Indonesia. 50% penduduknya bertani bawang merah. Sampai saat ini budidaya bawang merah menjadi napas kehidupan masyarakat Brebes. Selain terkenal sebagai penghasil bawang merah, Brebes juga dikenal sebagai daerah penghasil telur asin paling enak di Indonesia. Oleh karena itu, telur asin dianggap sebagai oleh-oleh khas Brebes yang wajib kamu beli jika berkunjung ke kabupaten ini. Kabupaten Cilacap merupakan tempat berdirinya banyak industri besar, diantaranya seperti Pertamina, pabrik semen Holcim Indonesia, pabrik gula, dan pabrik pengolahan ikan. Tak hanya itu, Kabupaten Cilacap juga memiliki kilang minyak terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, dengan kapasitas 348.000 barel minyak per hari. Selain itu, kilang ini merupakan satu-satunya kilang di tanah air yang memproduksi aspal dan base oil untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di tanah air. Jika di Amerika terdapat penjara Alcatraz yang memiliki keamanan super ketat, maka di Indonesia, tepatnya di bagian selatan Cilacap, terdapat Pulau Nusa Kambangan yang terkenal dengan penjara kelas berat dan tempat eksekusi mati bagi terpidana kasus kejahatan luar biasa. Kabupaten Demak dikenal dengan sebutan Kota Wali karena dalam sejarahnya pernah menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang dipelopori oleh Wali Songo. Salah satu Wali Songo yang terkenal dalam penyebaran agama Islam di Kesultanan Demak yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga wafat dan dimakamkan di daerah Kadilangu, Kabupaten Demak. Makam ini hingga sekarang ramai diziarahi orang-orang dari seluruh Indonesia. Salah satu peninggalan dari Kesultanan Demak yang paling terkenal yaitu Masjid Agung Demak yang didirikan pada 1477. Pendiri masjid ini diperkirakan adalah Raden Patah, yaitu Raja pertama Kesultanan Demak sekitar abad ke-15 Masehi. Oleh karena itu, menjadikan Masjid Agung Demak ini merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Gleduku merupakan salah satu tempat unik dan menarik yang dapat ditemukan di Kabupaten Grobogan. Di sini terdapat pemandangan yang sangat eksotis dan menakjubkan dengan lumpur yang terus-menerus mendidih dan mengeluarkan uap. Selain Beleduk Kuwu, Kabupaten Grobogan juga memiliki fenomena api abadi, yaitu api abadi Merapen. Api abadi ini tercipta karena fenomena geologi alami, yaitu bocornya gas alam dari dalam tanah. Sejak tahun 1963, api ini telah didaulat sebagai api obor beberapa event olahraga yang berlangsung di Indonesia, seperti Ganevo, PON hingga Asian Games Jakarta Palembang 2018. Kabupaten Jepara merupakan kabupaten paling utara di Provinsi Jawa Tengah. Wilayahnya meliputi Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa sekaligus menjadikan Kabupaten Jepara sebagai kabupaten dengan jumlah pulau terbanyak di Jawa Tengah dengan sekitar 32 pulau. Selain itu, kabupaten ini merupakan tempat kelahiran pahlawan nasional Indonesia yaitu R.A. Kartini, sang pahlawan emansipasi yang memperjuangkan hak perempuan untuk menerima pendidikan. Kabupaten Jepara terkenal sebagai daerah penghasil bahan baku mebel dan furnitur kualitas ekspor yang cukup tinggi yang telah menyasar negara di berbagai belahan dunia. Selain produk furnitur, Jepara juga dikenal dengan keindahan seni ukiran berkelas dunia. Keberadaan seni ukir di Jepara ini memiliki sejarah panjang karena kemampuan mengukir ini diturunkan dari generasi ke generasi dan telah menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Jepara. Kabupaten Karanganyar terletak di lereng Gunung Lawu di sebelah timur yang memisahkan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di lereng Gunung Lawu terdapat Candi Ceto yang merupakan candi bercorak Hindu pada masa Kerajaan Majapahit. Selain itu, candi terkenal lainnya yang terdapat di kabupaten ini yaitu Candi Sukuh dan Candi Ketek. Kabupaten Karanganyar merupakan tempat di mana kompleks makam keluarga Presiden kedua Indonesia yaitu Soeharto berada. Tepatnya di lereng Gunung Lawu pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, Astana Giribangun berada. Di bagian tengah terdapat makam pasangan Somar Harjomo yang merupakan ayah dan ibu Tien. Di bagian paling timur adalah makam ibu Tien Soeharto. Tepat di sebelah barat makam ibu Tien terdapat makam Soeharto.
Kabupaten Kebumen dikenal sebagai pusat produksi sarang walet terbesar di Indonesia, bahkan menjadi salah satu terbesar di dunia. Kebumen memiliki berbagai gua dan struktur alami yang menjadi tempat ideal bagi walet untuk berkembang biak dan membuat sarang. Hal ini telah mendorong masyarakat setempat untuk menjadi pengusaha sarang walet yang sukses. Kabupaten Kebumen merupakan sentra produksi genteng. Kebumen memiliki banyak pabrik dan pengrajin genteng yang menghasilkan berbagai jenis genteng berkualitas tinggi. Genteng dari Kebumen telah menjadi pilihan utama dalam konstruksi rumah dan bangunan komersial di seluruh Indonesia. Pantai Cahaya Kendal adalah salah satu dari deretan pantai yang memiliki pemandangan indah di Kabupaten Kendal. Yang menjadi nilai jual utama Pantai Cahaya ini adalah keberadaan lumba-lumba. Tempat ini dikelola oleh PT Wersut Seguni Indonesia yang merupakan sebuah lembaga konservasi satwa dan tumbuhan yang konsentrasinya di lumba-lumba. Penangkaran ini berdiri sejak 1999 dan diklaim sebagai lembaga pertama di Indonesia yang bergerak di bidang penangkaran lumba-lumba. Selain itu, Kabupaten Kendal masih memiliki banyak objek wisata terkenal dan menarik. Salah satunya adalah Curug Sewu, yakni air terjun 3 tingkat setinggi 80 meter yang dapat kamu kunjungi jika datang ke kabupaten ini. Kabupaten Klaten terkenal dengan julukannya yaitu Kota Seribu Candi. Di sini terdapat banyak candi yang cukup terkenal di antaranya, yaitu Candi Merak, Candi Bubrah, Candi Pelausan, dan Candi Sewu, yang merupakan kompleks candi Buddha terbesar kedua setelah Candi Borobudur di Magelang, dan usianya lebih tua daripada Candi Borobudur dan Prambanan. Kerajinan lurik merupakan kerajinan andalan kabupaten ini. Bila akan memasuki Klaten, maka di pintu masuknya Anda dapat melihat monumen berupa patung seseorang yang sedang menenun, tepatnya di Desa Wisata Dukuh Cabean. Di sana wisatawan dapat melihat detail proses pembuatan kain tenun lurik yang masih dikerjakan dengan alat tenun tradisional. Kudus terkenal dengan sebutan Kota Kretek karena kota ini merupakan daerah penghasil rokok atau kretek terbesar di Jawa Tengah. Di sini banyak industri hasil tembakau seperti PT Jarum, PT Sukun, dan industri rokok kretek khas Nusantara lainnya. Kudus telah menjadi pusat perkembangan agama Islam pada abad pertengahan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya 3 makam wali atau sunan yang ada di Kabupaten Kudus, yaitu seperti Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Kedu. Salah satu ikon peninggalan sejarah Islam di kota Kudus yang terkenal adalah Masjid Al-Aqsa Menara Kudus di Desa Kauman, yang sekaligus menjadi lokasi ziarah makam Sunan Kudus. Masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus pada 1549 ini memiliki menara yang menyerupai bangunan candi serta pola arsitektur yang memadukan corak Islam, Hindu, dan Buddha. Kabupaten Magelang dikelilingi 5 gunung atau panca arga, yaitu Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sumbing, Gunung Telomoyo, dan Pegunungan Menoreh. Hal ini pula yang membuat Kabupaten Magelang memiliki hawa yang sejuk, pemandangan indah, dan tanah yang subur. Salah satu kecamatan di Kabupaten Magelang yaitu Kecamatan Kaliangkrik, dijuluki Nepal Van Java karena pemandangannya yang indah di lereng Gunung Sumbing yang menyerupai keindahan negara Nepal. Kabupaten Magelang merupakan tempat di mana berdirinya situs arkeologi Candi Buddha dan monumen Buddha terbesar di dunia, yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur dibangun pada 824 Masehi oleh Raja Samaratungga ketika masa Wangsa Shailendra, dengan luas 123 kali 123 meter persegi, yang terdiri dari 504 patung Buddha, 72 stupa terawang, serta 1 stupa induk. Candi ini merupakan situs warisan dunia UNESCO. Pati terkenal sebagai kota kacang Indonesia. Ini adalah julukan yang diberikan karena Kabupaten Pati merupakan salah satu penghasil kacang terbesar di Indonesia. Ada 2 pabrik kacang terbesar di Indonesia yang berdiri di Kabupaten Pati, yaitu pabrik kacang Garuda dan kacang 2 Kelinci. Industri kuningan di Kabupaten Pati juga sangat terkenal dan sudah eksis sejak masa kolonial Belanda. Tepatnya di Desa Growonglor di Kecamatan Juwana, merupakan salah satu pusat kerajinan kuningan terbesar di Indonesia. Pasar produk kuningan dari Kabupaten Pati ini tak hanya di Indonesia saja, melainkan telah merambah ke pasar dunia seperti Eropa dan Amerika Serikat. Pekalongan telah lama dikenal sebagai kota batik dan menjadi salah satu pusat produksi batik, terutama di Kecamatan Buaran dan Wiradesa. Beberapa nama produsen batik yang cukup dikenal diantaranya Batik Humas. Sedangkan pabrik sarung terkenal di Pekalongan antara lain Gajah Duduk dan Wadimor. Terdapat juga pusat batik di Wiradesa, yaitu International Batik Center atau IBC.
Di bagian selatan Pekalongan terdapat daerah wisata Pegunungan Linggo Asli, di mana daerah tersebut terdapat pemandian dan taman bermain serta wisata hutan pinus milik Perum Perhutani, dan juga terdapat komunitas masyarakat Hindu di Pekalongan. Puncak dari Gunung Slamet berada di 2 kabupaten, yaitu sisi utara puncak masuk ke dalam wilayah Kabupaten Pemalang, sedangkan puncak bagian selatan yaitu Puncak Surono berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Wilayah ini potensial akan sumber daya alam berupa tambang diorit, kaolin, batu gamping, dan batu marmer. Pemalang merupakan pusat produksi tenun ATBM atau alat tenun bukan mesin. Industri tenun telah berkembang sejak penjajahan Belanda. Salah satu kain tradisional yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Pemalang adalah kain tenun goyor. Kain ini biasanya diproduksi kembali menjadi sarung dan diekspor sampai ke luar negeri. Kabupaten Purbalingga dijuluki Kota Perwira karena salah satu pahlawan terkenal Indonesia lahir dan besar di kabupaten ini, yaitu Jenderal Sudirman. Sosok tokoh yang menjadi jenderal pertama di Indonesia ini diketahui lahir di Bodas, Karangjati, Rembang pada 24 Januari 1916. Pemerintah Kabupaten Purbalingga membangun museum tempat kelahiran Jenderal Sudirman yang berada di Kecamatan Rembang. Selain itu, patungnya juga berdiri gagah di tengah kota menandakan kebanggaan masyarakatnya akan tokoh Panglima besar ini. Kabupaten Purbalingga memiliki sejumlah industri yang telah mendunia. Salah duanya yaitu seperti industri bulu mata palsu dan wig alias rambut palsu. Industri ini sudah ada sejak belasan tahun lalu dengan pasar terbesar dari Amerika, Eropa, dan Asia. Produk bulu mata palsu yang dihasilkan berkualitas tinggi karena dibuat dari keterampilan tangan dan tidak bisa disaingi oleh produk buatan mesin. Kabupaten Purworejo dijuluki Kota Pejuang karena di kabupaten ini terdapat sejumlah pahlawan nasional berasal. Di antaranya yaitu Wage Rudolf Supratman yang merupakan pencipta lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Di bidang peternakan, ternak yang menjadi khas Purworejo adalah kambing peranakan Etawa atau PE, yakni kambing dari India yang memiliki postur tinggi besar. Peternakan kambing PE paling besar diternakan di Kecamatan Kaligesing. Bagi sebagian besar peternak di Purworejo, memiliki kambing ini merupakan kebanggaan tersendiri, ibarat memiliki mobil mewah. Julukan Kabupaten Rembang adalah Little Tiongkok atau Tiongkok kecil karena terdapat kawasan pecinan lasem yang menyimpan kenangan kejayaan warga etnis Tionghoa yang tinggal di kawasan ini. Di Lasem juga terdapat perkampungan berisi rumah-rumah kuno berbentuk unik seperti di Desa Karangturi dan Desa Soditan. Terdapat pula 3 kelenteng megah yang sudah lama berdiri. Makam Raden Ajeng atau R.A. Kartini terdapat di Kabupaten Rembang. Anda juga bisa berkunjung ke Museum Kamar Pengabdian R.A. Kartini di Desa Kutoharjo, Kecamatan Rembang. Di sini tersimpan peninggalan perjuangan emansipasi yang dilakukan Kartini berupa tulisan-tulisan aslinya serta berbagai koleksi lainnya. Kabupaten Semarang memiliki museum perkereta apian pertama di Indonesia, yaitu Museum Kereta Api Ambarawa atau Museum Kereta Api Indonesia. Museum ini tak hanya menampilkan koleksi perkereta apian dari zaman Belanda yang masih menggunakan batu bara. Pengunjung juga bisa menikmati wisata sejarah melalui fasilitas kereta api wisata dengan rute Ambarawa Tuntang pulang pergi. Selain Museum Kereta Api Ambarawa, Kabupaten Semarang juga memiliki salah satu peninggalan kerajaan di Nusantara yang memukau, yaitu Candi Gedong Songo. Berada di lereng Gunung Ungaran, kawasan Candi Gedong Songo menawarkan panorama yang sangat indah yang siap memanjakan matamu jika berkunjung ke Kabupaten Semarang. Kawasan Sangiran merupakan tempat ditemukannya fosil manusia purba dan binatang purba yang sebagian disimpan di Museum Fosil Sangiran. Museum Sangiran menjadi destinasi wisata di Sragen yang paling terkenal yang terletak di Kubah Sangiran. Museum ini menjadi gambaran kehidupan manusia masa lampau karena merupakan museum purbakala paling lengkap di dunia. UNESCO bahkan sudah mengakui situs purbakala Sangiran masuk ke dalam situs warisan budaya dunia. Sragen memiliki motif batik yang unik, yaitu kliwonan. Berbeda dengan batik dari Yogyakarta atau Solo yang cenderung berwarna gelap, batik Sragen memiliki warna yang lebih cerah, mencerminkan karakter masyarakatnya yang terbuka dan blak-blakan. Tepatnya di desa wisata batik Kliwonan yang merupakan desa khusus untuk pembuatan batik. Salah satu julukan Sukoharjo adalah kota gitar, terutama karena desa Mancasan di Kecamatan Baki menjadi pusat industri pembuatan gitar yang terkenal. Gitar-gitar dari Sukoharjo ini tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga diekspor ke mancanegara.
Produk gitar dari Sukoharjo dikenal dengan kualitasnya yang baik dan harga yang bersaing. Selain kota gitar, Kabupaten Sukoharjo juga memiliki beberapa julukan lain, yaitu seperti Kabupaten Jamu dan Kota Tekstil. Julukan Kabupaten Jamu bukan tanpa alasan. Sukoharjo punya aktivitas usaha jamu dari hulu ke hilir. Mulai dari kebun tanaman obat herbal, UMKM jamu dan usaha jamu gendong, serta memiliki industri obat tradisional. Kabupaten Sukoharjo juga merupakan tempat lahirnya Batik Keris, sebuah perusahaan yang didirikan di Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo pada 1946 oleh Kasum Djokro Saputra. Warung Tegal atau biasa disebut warteg merupakan warung makan dengan menu makanan sederhana sehari-hari yang telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Asal-usul warung Tegal adalah pada zaman Sultan Agung yang memimpin pasukan untuk menyerang Batavia, transit di Tegal. Warga Tegal menyiapkan makanan untuk prajurit Mataram, lama-kelamaan dari situ warga Tegal sudah terbiasa menyajikan makanan besar sehingga membuka warung makan. Setelah Tegal dilalui Jalan Pantura, kini Tegal menjadi transit truk dan bus. Dari situ juga warteg menyebar ke seluruh Nusantara. Kabupaten Tegal dikenal dengan beragam seni dan budaya termasuk tari-tarian. Yang paling dikenal adalah tari topeng endel atau tari endel. Tarian ini hanya dilakukan oleh perempuan saja karena sifat dari tari topeng ini adalah genit, gemulai, terampil, dan berani. Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung merupakan dataran tinggi dan pegunungan, yakni bagian dari rangkaian dataran tinggi Dieng. Di perbatasan dengan Kabupaten Wonosobo, terdapat Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Gunung Sindoro yang memiliki ketinggian 3.153 meter di atas permukaan laut merupakan salah satu gunung yang terkenal di Kabupaten Temanggung. Gunung api aktif ini memiliki kawah aktif yang mengeluarkan asap dan juga gas belerang yang bernama Kawah Jolotundo. Kabupaten Temanggung terkenal sebagai salah satu penghasil tembakau terbaik di Indonesia. Tak hanya sebagai penghasil tembakau terbaik, Temanggung juga merupakan salah satu penghasil tembakau terbesar di Indonesia yang dikelola oleh para petani. Hasil tembakau yang dipanen masyarakat Temanggung selanjutnya disuplai ke pabrik rokok terbesar di Indonesia, yaitu PT Djarum dan juga Gudang Garam. Selain dikenal dengan tembakaunya, Temanggung juga menjadi penghasil komoditas kopi dengan jenis Robusta dan Arabica terbesar yang ada di Jawa Tengah. Hampir 60% kopi yang dihasilkan Jawa Tengah berasal dari Temanggung. Kabupaten Wonogiri memiliki waduk terbesar di Jawa Tengah dan terbesar ke-6 di Indonesia, yaitu Waduk Gajah Mungkur. Waduk ini dibuat dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, yakni Bengawan Solo. Waduk ini dinamakan Gajah Mungkur karena terletak tidak jauh dari pegunungan Gajah Mungkur di sisi barat waduk. Selain berfungsi sebagai pencegahan banjir dan sumber irigasi, Waduk Gajah Mungkur kini menjadi salah satu wisata ikonik di Kabupaten Wonogiri. Geopark Gunung Sewu yang membentang 120 km di 3 kabupaten dan 3 provinsi sekaligus, yakni Gunung Kidul di daerah istimewa Yogyakarta, Wonogiri di Jawa Tengah, dan Pacitan di Jawa Timur, sudah berstatus UNESCO Global Geopark. Geopark Gunung Sewu memiliki bentang alam karst tropis yang terdiri atas 40.000 bukit batu gamping. Kabupaten Wonogiri sendiri memiliki sebuah Museum Kars Indonesia, yang konon katanya Museum Kars ini merupakan yang pertama, satu-satunya dan terbesar di Indonesia, bahkan terbesar di Asia Tenggara. Museum Wonogiri ini menampilkan berbagai jenis batuan kapur yang ada di Indonesia. Selain itu, Museum Kars Indonesia ini juga memberikan pengetahuan pada kita tentang bagaimana cara bertahan hidup manusia purba di zaman dulu. Tahukah kamu jika Kabupaten Wonosobo merupakan pusering Jowo atau pusarnya Pulau Jawa? Tepatnya di koordinat 7 derajat 19 menit 41 detik lintang selatan dan 109 derajat 54 menit 26 detik bujur timur. Titik tengah Pulau Jawa ini berada di sebuah kampung bernama Wonokromo, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Titik tengah Pulau Jawa ini berjarak 5 km ke pusat kota Wonosobo dan 21 km dari dataran tinggi Dieng. Sama seperti kabupaten tetangganya yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo juga merupakan lokasi di mana dataran tinggi Dieng berada. Dieng merupakan kawasan budaya dan pegunungan di Pulau Jawa yang merupakan salah satu permukiman tertinggi di dunia. Karena terletak pada sekitar 2000 meter di atas permukaan laut dan diimpit oleh pegunungan. Di kawasan ini juga kerap dilaksanakan ruatan rambut gimbal, yaitu upacara pemotongan rambut pada anak-anak berambut gimbal.
Kota Magelang merupakan kota terkecil keempat di Indonesia dengan luas wilayah hanya sekitar 19 km persegi. Kota ini juga menjadi kota terkecil di Pulau Jawa dengan wilayah yang terbagi dalam 3 kecamatan. Selain menyandang status sebagai kota terkecil di Pulau Jawa, Kota Magelang juga menyandang status sebagai salah satu kota tertua yang ada di Indonesia. Hari jadi Kota Magelang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 1989 menetapkan bahwa tanggal 11 April 907 Masehi merupakan hari jadi kota ini. Kota Magelang merupakan pusat sekolah akademi militer. Oleh sebab itu, Kota Magelang dijuluki Kota Militer. Pembukaan akademi militer di kota ini diresmikan oleh Presiden RI yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno pada 11 November 1957. Akademi militer bertugas untuk mendidik para taruna untuk menjadi perwira TNI Angkatan Darat. Para calon perwira akan mendapat binaan di Lembah Tidar Magelang selama kurang lebih 4 tahun, yang nantinya akan menjadi pimpinan TNI AD di seluruh wilayah Indonesia. Kota Pekalongan dijuluki Kota Batik karena kota ini menjadi sentra industri tekstil khususnya batik di Jawa Tengah. Berbagai jenis batik dari batik tulis, cap hingga sablon, semua ada di Kota Pekalongan. Namun yang paling terkenal dan menjadi ciri khas dari Pekalongan itu sendiri, yaitu batik tulis motif 7 rupa. Ada beberapa ciri yang membedakan batik dari Pekalongan dengan batik dari wilayah lain seperti warna yang cerah, dipenuhi dengan garis dan titik, motif bertema tanaman atau bunga dan terdapat sentuhan khas Tiongkok. Salah satu tempat yang dapat kamu kunjungi di Kota Pekalongan untuk mempelajari batik secara jelas yaitu Museum Batik Pekalongan. Museum ini memiliki luas tanah dan bangunan 40 meter persegi dan memiliki 1.149 koleksi batik, antara lain wayang beber dari kain batik yang berusia ratusan tahun, serta alat tenun tradisional atau dikenal sebagai alat tenun bukan mesin. Museum Batik ini dijadikan pusat data dan informasi mengenai batik, sebagai pusat riset dan pengembangan ilmu desain batik, perpustakaan dan acuan dalam hal perbatikan, mengkoleksi batik klasik, batik lawasan dan batik kontemporer. Kota Salatiga merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang istimewa. Kenapa tidak kota ini menyandang beberapa kategori yang cukup mengagumkan, di mana Kota Salatiga merupakan kota tertua kedua di Indonesia setelah Kota Palembang. Kota Salatiga memiliki hari jadi pada tanggal 24 Juli 750 dan sudah berusia 1274 tahun. Selain kota tertua, Kota Salatiga juga merupakan kota dengan indeks pembangunan manusia tertinggi di Jawa Tengah dan tertinggi kelima di Indonesia. Kota Salatiga memiliki indeks pembangunan manusia yaitu 85,72. Tak hanya itu, Kota Salatiga juga didapuk sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia. Pada zaman Belanda, pemerintah pada saat itu menyebut Salatiga sebagai kota terindah di Jawa Tengah. Seiring dengan dibangunnya jalan tol Trans Jawa, gerbang tol Salatiga memiliki panorama yang indah untuk dikunjungi. Dengan latar belakang Gunung Merbabu yang menjulang tinggi, banyak orang yang menyamakan pemandangan di gerbang tol Bawen Salatiga ini dengan pemandangan di Swiss. Kota Surakarta merupakan kota terbesar ketiga di Pulau Jawa bagian selatan setelah Kota Malang di Jawa Timur dan Kota Bandung di Jawa Barat menurut jumlah penduduk. Kota Surakarta ialah kota yang menyandang 2 nama, yakni Surakarta dan Solo. Nama Surakarta biasanya digunakan dalam situasi formal pemerintahan, sedangkan nama Salak atau Solo biasanya lebih merujuk pada penyebutan umum yang dilatar belakangi oleh aspek kultural. Secara tradisional, Kesultanan Mataram diteruskan oleh 2 kerajaan, yakni Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Keraton Surakarta Hadiningrat atau Keraton Surakarta adalah istana resmi Kesunanan Surakarta Hadiningrat yang terletak di kota Surakarta. Kota Solo merupakan surganya bagi para pecinta batik sehingga dijuluki sebagai Kota Batik. Solo juga menjadi tempat kelahiran dari sang pelopor batik Indonesia, yaitu Gothic Swan. Soekarno meminta Gothic Swan untuk menciptakan batik Indonesia. Gothic Swan pun langsung kembali ke Solo dan membuat batik untuk Presiden Soekarno yang diberi nama Parang Bima Kurda. Kota Solo menjadi awal berkembangnya dunia musik di Indonesia karena kota kecil ini memiliki studio rekaman pertama di Indonesia, yaitu Lokananta. Lokananta berdiri pada 29 Oktober 1956 dan mempunyai 2 tugas besar, yakni produksi dan duplikasi piringan hitam serta kaset audio. Kota Tegal dikenal sebagai Kota Bahari, karena selain secara geografi terletak di pesisir Pantura, Jawa Tengah,
Kota ini juga menjadi tempat didirikannya Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai cikal bakal dari pembentukan TNI Angkatan Laut saat ini. Oleh karena itu di kota ini dibangun Monumen Bahari, sebuah tugu peringatan yang berada di area objek wisata Pantai Alam Indah. Monumen ini diresmikan pada tanggal 20 Desember 2008. Kabupaten dan kota Tegal memiliki tradisi minum teh yang bahkan lebih kental dibandingkan dengan kota-kota lain di sepanjang pesisir utara Jawa Tengah. Bagi masyarakat Tegal, teh telah menjadi bagian hidup mereka sehari-hari. Teh Slawi adalah ikon minuman tradisional Tegal. Kata teh Slawi merujuk pada nama Slawi, sebuah kota yang menjadi cikal bakal produsen teh terkemuka di Indonesia. Di daerah Slawi tumbuh dan berkembang beberapa pabrik teh yang besar dan menjadi ikon bagi Kabupaten Tegal. Kota Semarang merupakan kota terbesar kelima di Indonesia. Kota ini memiliki sejarah dan kultur yang unik. Jika kamu berkunjung ke kota ini, kamu dapat menjumpai sejumlah bangunan yang menjadi ikon dan daya tarik wisata terkenal di Jawa Tengah. Seperti Tugu Muda, sebuah monumen yang dibuat untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Lawang Sewu, sebuah bekas bangunan perkantoran yang terletak di seberang Tugu Muda. Lawang Sewu sendiri memiliki arti 1000 pintu. Namun ternyata pintu yang terdapat di tempat wisata ini tidak mencapai 1000, melainkan hanya 928 pintu. Selanjutnya ada Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid ini sangat luas, yaitu sekitar 10.000 hektar dan dapat menampung kurang lebih 15.000 jamaah. Selain bangunannya yang agung, masjid ini juga memiliki koleksi benda-benda besar. Beberapa di antaranya terdapat Al-Quran raksasa sebesar 145 x 95 cm persegi. Terdapat pula beduk raksasa dengan panjang 310 cm dan diameter 220 cm. Masjid ini sendiri memadukan beberapa gaya arsitektur, yaitu Jawa, Arab, dan Yunani. Selanjutnya ada Gereja Blenduk, sebuah gereja Protestan yang dibangun pada tahun 1753, sekaligus menjadikan gereja ini sebagai gereja tertua di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya ada Vihara Buddha Gaya Watugong atau juga dikenal dengan nama Vihara Buddha Gaya yang merupakan salah satu tempat ibadah agama Buddha. Arsitektur bangunan ini sangat kental dengan etnik Tiongkok dan Thailand sehingga akhirnya vihara ini juga dikembangkan menjadi objek dan daya tarik wisata. Vihara ini menjadi salah satu kebanggaan bagi warga kota Semarang. Terakhir ada Kelenteng Sampokong. Kelenteng ini pada awalnya merupakan lokasi di mana Laksamana Cheng Ho berlabuh pada tahun 1416. Nah, itulah tadi profil singkat dan sejumlah fakta dari 35 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Sebuah provinsi di tengah Pulau Jawa yang memiliki histori yang panjang, keindahan alam yang memesona, dan budaya yang memikat.